salah satu dari debaters itu akan kalah karena berhadapan dengan orang-orang yang sudah mempunyai keahlian. Pak Mahfud sebagai seorang menteri tentu saja mempunyai keharusan untuk tidak terlalu frontal. Pak Mahfud yang unggul karena akurasi di dalam memberikan informasi, analisis maupun jawaban-jawabannya. Jumpa lagi dengan Dedem. Di hadapan saya sudah hadir tamu Profesor Dr. A.S. Hikam, dosen Presiden University dan pengamat politik. Mas, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Dedi. Iya. Ini menarik nih, debat yang terus diperdebatkan. Sayang kalau pada kesempatan ini Mas Hikam tidak memperdebatkan juga gitu. Menurut Mas, kalau kita menganalisis sebuah perdebatan, apalagi perdebatan presiden atau wakil presiden, apa saja yang harus kita analisis? Ya, terima kasih Kang Dedi. Jadi kalau kita melihat atau mencoba memahami debat ya, tentu kita mesti tahu dulu ini debat tentang apa. Nah, kalau kita memfokuskan yang akan kita bicarakan adalah debat antara cawapres 01, 02, 03, maka tentu komponen-komponen debat ini harus kita perbincangkan. Yang pertama tentu secara umum saja ini kan debat publik tentang politik, yang tentu di dalamnya mengandung unsur kampanye tentang apa platform yang ditawarkan oleh para cawapres itu, beserta tentu adalah calon presidennya juga kepada publik. Yang kedua, karena ini merupakan satu performance publik, apalagi zaman sekarang tentu kan yang bermain itu adalah di dunia maya, ya, media terutama. Maka unsur yang kedua tentu adalah bagian attraction, dan ini tentu berkaitan juga dengan masalah entertainment juga. Nah, yang ketiga tentu karena ini kompetisi, tentu yang akan disasar adalah siapa. Tentu tidak hanya ingin meyakinkan kepada orang yang sudah yakin, misalnya Capres 01 ya akan meyakinkan pendukung 01, mestinya kan nggak begitu. Mestinya, karena mereka sudah pasti akan mendukung. Tapi kalau saya akan mencoba meyakinkan mereka yang masih undecided atau belum memutuskan. Jadi targetnya itu undecided voter. Karena undecided ini di dalam elektoral biasanya cukup signifikan jumlahnya. Sampai sekarang saja yang sudah disurvei itu, ya misalnya yang paling tinggi kan misalnya memilih salah satu itu paling tinggi 40%. Ya kan? Nah, kalau yang kedua misalnya katakanlah 20%, berarti masih ada sekitar 30-an% yang memang undecided. Berarti debat itu penting kalau begitu. Penting untuk tadi merubah itu. Nah, persoalannya sekarang adalah komponen yang ketiga, yaitu debat itu pasti akan mencoba untuk menawarkan, mengatraksi dari yang undecided tadi. Nah, dari komponen-komponen itulah maka kemudian debat publik politik itu tidak boleh hanya sekedar dilihat di satu sisi. Misalnya hanya sisi entertainmentnya, atau attractionnya, atau campaignnya, atau substansinya. Enggak, kita harus mencoba untuk melihat secara overall. Ya. Untuk pembicaraan kita ini, kita lihat aspek kampanye, berarti kan aspek substansi, aspek isi gitu Mas. Iya, tapi juga performance. Nah maksud saya, apakah konten yang diperdebatkan
oleh para cawapres kemarin itu sudah masuk pada inti substantif dan dipahami oleh masyarakat misalnya? Saya terus terang agak khawatir ya untuk melihat itu substansi atau konten itu adalah sesuatu yang memang nomor satu yang akan dijadikan sebagai katakanlah referensi utama dari para pelaku debat atau debaters. Oke. Ya. Nah, oleh karenanya kemudian ya mereka tidak akan fokus betul-betul. Selain waktunya juga sangat singkat, sementara temanya itu begitu banyak, maka yang akan lebih dominan adalah pada tataran performance. Sejauh mana para debaters itu bisa membuat orang yang belum memutuskan atau undecided tadi itu kemudian menjadi lebih attracted, menjadi lebih tertarik kepada pesan-pesan yang diberikan. Nah, biasanya dalam debat publik seperti itu yang paling menarik adalah sejauh mana publik itu kemudian mendapat sesuatu yang baru. Ya, misalnya katakanlah begini, audiens atau katakanlah halayak ini sudah semacam ditunjukkan bahwa salah satu dari debaters itu akan kalah karena berhadapan dengan orang-orang yang sudah mempunyai keahlian, sudah mempunyai pengalaman dan bla bla bla. Lain karena usianya juga masih sangat muda. Nah, kalau nuansa seperti itu sudah dibikin, tetapi ternyata di dalam kenyataan si orang yang dituduh atau diduga seperti itu ternyata bisa membalikkan kenyataan, maka ini dampaknya akan sangat luar biasa. Akan menopang si orang yang sudah katakanlah di stigma seperti tadi itu. Jadi heroes gitu ya. Iya, jadi kemudian paling tidak untuk sementara sebelum para audiens ini berhasil untuk melihat apa sih sebenarnya substansi yang dibicarakan, orang akan melihat itu dulu. Oke Mas, tapi sebelum tadi ke debat sebagai pertunjukan, dari sudut konten, misalnya apakah data-data yang mereka sampaikan itu cukup akurat? Kalau dikonfirmasi itu dengan data yang lain misalnya. Nah, kalau saya melihat itu yang disebut dengan upaya untuk melihat fakta ya, fact checker ya, mengecek fakta. Nah, sejauh yang saya lihat dari debat yang dilakukan para cawapres ini, maka kemungkinan saya akan mengatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh Pak Mahfud ya rata-rata lebih bagus dibanding dengan data yang disampaikan oleh kedua lawannya. Nah, oleh karena itu kalau memang kita tidak akan fokus kepada performance, ya kita harus fact checker kepada apa yang dikatakan oleh ketiganya, dan saya menduga untuk sementara bahwa yang dikemukakan oleh paslon cawapres 03 ini itu yang mendekati akurasi daripada yang keduanya. Jadi ketika misalnya nomor 2 itu menyatakan silahkan cari di Google soal investor itu, ya itu sudah bisa dengan gampang dicek kalau memang mau ya para audiens untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh 02 tadi, dicek betul dan ternyata ya keliru dia karena memang faktanya, fact checkernya akan mengatakan bahwa investor untuk IKN itu masih belum seperti yang diwartakan atau dikampanyekan oleh 02. Justru sebaliknya, bahkan Presiden Jokowi saja mengatakan bahwa ketika masih di luar negeri, ternyata investor di luar negeri juga belum begitu tertarik. Ya, kalau promise ya memang banyak ya, tapi persoalannya kan yang punya komitmen itu. Nah, disitulah antara lain bukti kalau kita mau melampaui apa yang disebut sebagai performance atau entertainment tadi. Nah, dengan nomor 1. Nah, kalau nomor 1 ini soal ketetanan soal kemiskinan, jumlah kemiskinan. Apa itu? Yang itu ternyata data tahun 2002, bukan data yang terakhir. Artinya menurut sebagian yang ngecek itu
menurut Kompas misalnya itu keliru gitu. Jadi tidak sesuai dengan data terakhir. Ya itu nanti pada akhirnya akan diikuti oleh fact checker yang lain. Nah, sehingga apa yang dikemukakan oleh Gus Ami misalnya nanti juga akan bisa bergulir bahwa apa yang disampaikan dalam debat itu tidak meyakinkan. Nah, oleh karenanya itu menurut saya memang pada akhirnya publik yang memang serius di dalam melihat perdebatan ini akan pergi dari atau berpindah hanya dari urusan performance menjadi substansi. Dan inilah yang kemudian sebetulnya yang akan menjadi inti dari perdebatan politik publik tadi itu. Nah sayangnya yang kita lihat biasanya yang paling cepat itu bukan di situ, tapi pada aspek performance. Oke, sekarang masuk pada aspek performance gitu. Nah gimana menurut Mas Hikam? Siapa yang dianggap paling atraktif gitu, paling dianggap menarik perhatian publik? Ya kalau menurut saya seperti yang tadi saya kemukakan di awal, publik itu akan lebih tertarik kepada yang mempunyai kejutan. Nah kejutan dari 3 orang pendebat ini dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka. Kenapa? Karena sudah semacam dibuat seolah-olah Gibran ini adalah debaters yang nanti akan underdog begitu ya, karena dia yang paling muda, karena dia yang belum punya pengalaman politik pada level nasional, karena dia belum mempunyai kapasitas untuk berdebat di muka publik ya seperti tokoh-tokoh yang 2 itu. Tapi semuanya itu ternyata ya boleh dikatakan tidak terlalu akurat, karena ternyata dari sejak awal Gibran menunjukkan ya penampilannya itu sebagai orang yang mampu untuk mengatasi semua stigma yang dikemukakan tadi. Bahkan pada titik-titik tertentu Gibran ya bisa membuat atau mengedepankan pertanyaan-pertanyaan yang justru agak membingungkan kedua lawannya. Nah disinilah kemudian poinnya menjadi diakui bahwa Gibran itu memang bukan orang yang seperti dibayangkan sebelumnya. Bahkan karena media itu kan biasanya kan memang bisa membuat hiperbola juga. Akhirnya dijuluki macam-macam, misalnya raja debat atau apalah namanya begitu. Nah sehingga kalau dari segi performance tadi ya debat tadi itu lebih menunjukkan bahwa Gibran lah yang unggul secara performance. Oke, apa yang mudah ditangkap oleh publik dari apa yang diucapkan oleh para cawapres itu? Kalau saya melihat yang paling utama itu adalah bagaimana mereka menyikapi persoalan dengan bahasa tubuhnya. Gibran misalnya saja menunjukkan semua persoalan itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak susah ya, tidak neko-neko, kemudian menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami ya. Misalnya saja ya kita ini seperti melakukan perburuan di dalam kebun binatang ya kan, cuma itu saja. Ini kan sesuatu yang kelihatannya sederhana tapi imaji publik ya itu mudah sekali untuk dimengerti ini, ketimbang misalnya kemudian menyodorkan statistik atau analisis yang kompleks. Nah oleh karena itu ya cara menyampaikan ini menjadi bagian yang penting bagi para pendebat tadi. Tapi Cak Imin juga sempat mengundang perhatian ya ketika pakai. Ya itulah sesuatu yang sebetulnya ingin dijual oleh Cak Imin atau Gus Ami, saya sering menyebutnya itu, yaitu ingin membuat satu atau menjual satu ide, tagline baru itu selepet tadi itu ya, seolah-olah bahwa metafor dari seluruh solusi itu bisa
katakan direduksi menjadi istilah selepet itu. Kalau pengertian saya maksudnya beliau itu mempercepat, memperbaiki dengan membuat gerakan-gerakan yang spontan seperti menyelepet orang itu kan seperti itu ya. Untuk mengingatkan. Nah, persoalannya sekarang istilah seperti itu apakah akan bisa membuat orang tertarik atau tidak? Nah, itu nanti waktu yang akan membuktikan. Kalau ucapan seperti ini sering dikemukakan dan kemudian mendapat resonansi dari publik, mungkin iya. Tapi sebaliknya, kalau ternyata resonansinya tidak ada, ya mungkin kalah dengan gemoy misalnya kan. Iya kan, seperti itu. Nah, oleh karenanya itu ya kita lihat konsistensi daripada Caimin atau Gus Ami di dalam mengemukakan tagline-nya akan dibawa seperti itu. Nah, tentang Pak Mahfud? Pak Mahfud saya kira dari segi performance itu memang ya menurut saya ini Kang ya, tampaknya memang harus ada semacam improvisasi agar supaya kesan beliau itu tetap sebagai seorang tokoh yang memang di dalam berdiskusi itu bisa terus memberikan informasi-informasi dan pendapat-pendapat yang memang bisa dipahami dengan cepat begitu, tidak sebagai seorang profesor begitu ya. Nah, ini mengharuskan ya Pak Mahfud itu supaya gestur tubuhnya itu menjadi lebih santai begitu. Kalau secara substantif, saya kira Pak Mahfud masih yang terbaik dari yang tiga itu. Karena apa yang disampaikan beliau itu mempunyai tingkat akurasi yang misalnya menurut saya ini lebih bagus daripada 01 maupun 02. Ya, oleh karena itu sebetulnya dari segi performance saja Pak Mahfud ini yang barangkali perlu mendapat polesan di perdebatan yang akan datang. Saya kira dari sudut message ya, pesan yang disampaikan oleh ketiga cawapres itu kelihatannya sempat atau mampu membangun positioning masing-masing. Misalnya Pak Mahfud itu betapa penekanannya itu pada penegakan hukum. Dan ini sesuatu yang sangat langka dihadapi oleh kita gitu dalam penegakan hukum ini, sehingga berimplikasi pada anggaran yang tidak efisien. Nah, jadi memang ketiganya itu menyampaikan pesan penting kepada masyarakat dan relatif kelihatannya para penonton itu bisa memahami ya apa yang disampaikan. Tapi persoalannya kemudian ada persoalan-persoalan yang secara psikologis itu menarik gitu ya, yang tidak bisa dianalisis sebelumnya gitu, yaitu bahwa ada sindrom untuk melawan nomor 2 itu relatif semua rada enggan gitu karena faktor yang lain. Gimana tuh Mas? Ya barangkali ada juga ya faktor psikologis seperti itu. Karena sejak awal memang salah satu constraint atau kendala yang dihadapi oleh dua orang itu adalah positioning mereka di dalam konteks sebagai pejabat negara. Ya kan? Pak Mahfud sebagai seorang menteri tentu saja mempunyai keharusan untuk tidak terlalu frontal, karena akan dapat kritikan balik loh. Anda ini menterinya Pak Jokowi, mengapa mengkritik Pak Jokowi, kan begitu. Sementara Pak Muhaimin, Gus Ami, partainya juga partai pendukung dari partai pemerintahan Pak Jokowi. Ya, sehingga mereka itu seolah-olah secara psikologis lagi-lagi itu bisa dikatakan mendapatkan semacam positioning yang kurang enak. Sementara Gibran ya sebagai orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan jabatan sebagai anggota kabinet atau DPR, justru
merupakan orang yang lebih bebas. Ditambah lagi sebagai orang yang mempunyai hubungan erat dengan Pak Jokowi sebagai seorang anak begitu ya. Ini kan anak buah bapak gitu. Ya, kan? Jadi ada semacam rasa bahwa ya Gibran itu bisa untuk merasa lebih tinggi dibanding itu dalam segi positioning ya. Mungkin di dalam realitasnya nggak begitu. Nah, rasa ewoh-pekewoh ini kemudian mungkin bisa mempengaruhi performa tadi itu. Jadi Pak Mahfud menjadi orang yang masih ada di dalam posisi pemerintahan maupun Muhaimin sebagai orang partai pendukung ini bukan membuat itu gampang, malah bisa menjadi salah satu kendala. Tetapi menurut saya juga Pak Dede ya, tampaknya dalam soal ini Pak Mahfud juga bisa overcoming, artinya menghindari persoalan ini ya secara tidak berlebih-lebihan juga. Misalnya begini, walaupun beliau selalu mengadres ya menyebut Pak Gibran ini sebagai Mas Gibran yang terhormat ya, itu merupakan satu cara respectability dari Gibran itu masih di respect, tetapi juga beliau mengkritik apa yang menjadi visi atau menjadi pandangan dari Gibran, misalnya persoalan tax ratio ya, kemudian mengkritik mengenai investasi terhadap IKN, masih tetap punya keberanian. Yang repot adalah ketika terjadi semacam diskusi mengenai IKN dengan Muhaimin ya, dengan Gus Ami. Kenapa? Karena kemudian mereka menganggap Anda ini adalah orang yang mendukung Pak Jokowi dalam soal IKN, bahkan ikut di sana waktu ada groundbreaking. Tapi gara-gara Anda mempunyai komitmen dengan Pak Anies, maka itu perubahan, maka sekarang Anda mengkritik. Nah, akhirnya kan oleh Gibran situasi itu kemudian dibalik, dan bahkan Pak Mahfud juga ikut joining the bandwagon, ikut mengkritik posisi dari Pak Muhaimin, begitu kan. Sebenarnya Caimin masih bisa menjawab, ya saya dulu karena diundang ya saya datang. Secara substantif saya tidak setuju, kan bisa saja begitu. Ya. Yang penting tidak kalah. Ya. Tapi yang menarik itu memang itu keahlian dari Anies Baswedan. Oh gitu. Nggak, yang menarik itu Mas kan kita menduga nomor 2 ini akan lebih banyak defensif. Kan gitu, karena dia meneruskan kan gitu. Ternyata ofensif, menyerang kan gitu. Nah, ini dari sudut kultur gimana? Beliau ini kan pertama ada dari sudut usia, pengalaman segala macam. Apakah ini bagian dari tim suksesnya supaya tadi ofensif, atau memang dilatar belakangi oleh sebuah kultur politik Solo misalnya? Saya kira dalam soal apakah Gibran itu ofensif atau tidak, tergantung ya kepada positioning ketika dia berdebat dan topiknya itu. Ya misalnya ketika dia menyerang soal Pak Mahfud yang kesulitan di dalam menjawab pertanyaan mengenai CCS ya, carbon capture storage itu memang kelihatannya ofensif ya kelihatannya. Tetapi sebetulnya itu adalah follow up atau kelanjutan dari pertanyaan yang menurut Gibran belum dijawab. Atau ketika dia menanyakan positioning dari Gus Ami mengenai IKN, saya kira itu bukan ofensif dalam pengertian melakukan semacam pertanyaan yang merendahkan atau apa, tapi itu adalah ingin menunjukkan bahwa konsistensi dari Gus Ami ini dipertanyakan. Jadi masih di dalam bingkai bagaimana satu debat itu performanya itu ditunjukkan. Jadi bukan soal itu. Nah, persoalannya sekarang kenapa Pak Gibran mempunyai
kemampuan seperti itu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh Banyak para pihak. audiens. Ya karena tadi itu sudah ada nuansa sebelumnya kepada publik bahwa Gibran ini dianggap sebagai istilah orang Jawanya pupuk bawang, pemain yang tidak tidak resmi atau tidak diakui, cuma ikut-ikutan aja. Nah, ketika image seperti itu berantakan oleh sikapnya itu, maka reaksi orang bisa saja mengatakan ini sebagai ofensif dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya enggak juga. Kan ada kultur Jawa yang Solo terutama ketika menyampaikan informasi atau mengkritik atau menyerang itu apa, Mas? Kira Mas Hikam lebih tahu. Ya kalau di cara strategi orang berkomunikasi di Jawa misalnya ya, kadang-kadang menggunakan cara merasa merendahkan diri ya, tetapi sebetulnya dia ingin menunjukkan nanti sebagai yang kemudian meng-attack atau menyerang begitu ya. Nah itu yang dilakukan, tapi itu kan ada di kultur mana saja. Kalau di Solo misalnya dikenal sebagai gelembuk Solo begitu. Apa? Kan. Gelembuk Solo. Gelembuk Solo itu ya cara untuk berkomunikasi. Jadi merendahkan diri dulu, lalu dia tiba-tiba muncul menyerang balik begitu, sebagai cara untuk menunjukkan bahwa jangan underestimate kepada saya begitu. Nah itu sebetulnya adalah cara-cara yang bersifat kultural lah ya, yang kemudian kadang-kadang bisa muncul yang dimiliki oleh kultur tertentu ya. Di Jawa Timur mungkin tidak akan ada model begitu karena di Jawa Timur kecenderungannya orang kan terus terang saja, kalau menyerang ya tidak menggunakan cara-cara seperti on stage dan backstage ya. Front stage dan backstage tidak terlalu muncul di kultur Jawa Timur gitu. Tapi di Solo barangkali ya istilah gelembuk tadi itu berkembang memang bisa dianggap sebagai satu taktik untuk bagaimana melakukan satu serangan tapi dibungkus dengan cara-cara yang lebih sophisticated, lebih halus begitu. Mas, secara keseluruhan perdebatan Cawapres ini secara keseluruhan. Mas gimana, berhasil? Kalau secara keseluruhan seperti tadi masih perlu disempurnakan atau gimana? Iya, kalau secara keseluruhan memang yang bisa membuat kejutan ya Gibran. Tapi kalau kita memisah-misah misalnya soal performance, soal substansi, ya soal attraction itu mungkin akan ada perbedaan. Misalnya kalau saya disuruh melihat secara substantif gimana? Ya pasti tetap Pak Mahfud yang unggul karena akurasi di dalam memberikan informasi, analisis maupun jawaban-jawabannya, baru kemudian disusul oleh Gus Ami dan kemudian oleh Gibran. Tapi kalau dari segi performa, tampilan yang mengagetkan dan menciptakan kejutan yang disukai publik, itu barangkali tetap Gibran. Ya, kalau dari segi attraction, nah ini yang memang agak sulit. Ya. Cuma saya lihat di dalam survei atau polling, saya kurang tahu, yang dilakukan di beberapa media, Pak Mahfud tetap yang paling atraktif. Itulah bincang-bincang saya dengan Profesor Dr. Hikam. Sampai jumpa.